Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Terakhir kita bahas tentang dua macam kesalahan. Yang satu salah karena sengaja salah, dan yang satu karena tergelincir. Dua-duanya syubhat ini. Dua-duanya syubhat. Kita nggak bahas pelacur, koruptor, penjudi, pemabuk, enggak. Ini bukan syubhat. Ini syahwat yang disadari oleh pelakunya. Menurut ibu, para pelacur itu sadar nggak kalau mereka salah? Sadar. Pemabuk, koruptor, penjudi, mereka sadar kalau mereka sedang berada dalam kesesatan. Tapi kalau orang Ahmadiyah, kira-kira sadar nggak bu, mereka sedang berbuat salah? Ahmadiyah, Syiah, Bahaiyah, Nusairiyah, aliran-aliran sesat itu, Khawarij itu, mereka tidak sadar kalau mereka sedang berbuat kesesatan. Maka mereka berbuat kesesatan, kesalahan, dan bangga. Lihat anak-anak muda Khawarij itu, dengan bangganya mereka mengatakan, kami bertanggung jawab atas bom ini, kami bertanggung jawab atas kejadian ini, kami bertanggung jawab atas penyerangan ini. Lihat, tanpa malu-malu, dengan bangganya. Kira-kira kalau pelacur bangga nggak bu jadi pelacur? Tidak. Pemabuk, penjudi, mereka tidak bangga. Mereka malu, mereka hina. Mereka merasa kecil di hadapan masyarakat. Oleh karena itu, mana yang lebih disukai oleh iblis? Syubhat apa syahwat? Yang lebih disukai oleh iblis, syahwat apa syubhat? Syubhat. Tentu iblis suka dengan zina, khamar, judi, pelacur, koruptor. Tentu iblis suka. Tapi lebih suka lagi dengan aliran-aliran sesat itu, syubhat-syubhat itu. Nah, di dalam syubhat ini masih terbagi menjadi dua. Ada kelompok-kelompok sesat yang memang dari awalnya itu niatnya jahat, bikinan Yahudi. Apa dia? Rafidhah. Jadi awal mula berdirinya Rafidhah ini, munculnya Syiah Rafidhah itu diawali dengan niat yang buruk, supaya Islam lemah, supaya persatuan kaum muslimin porak-poranda, supaya kaum muslimin sibuk sendiri-sendiri. Gitu. Termasuk Ahmadiyah, bikinan Inggris itu kan. Ini berbeda dengan torekot-torekot Sufiyah, termasuk di dalamnya Asy'ariyah, Maturidiyah, tidak. Mereka Khawarij termasuk, mereka muncul tidak diawali oleh niat jahat. Bahkan Khawarij itu muncul diawali oleh keprihatinan. Aliran sesat pertama Khawarij
itu muncul diawali oleh sebuah keprihatinan. Prihatin melihat apa, Bu? Melihat sesama muslim berantem. Satu kelompok Ali, satu kelompok Muawiyah. Kan begitu kan? Dua kelompok kaum muslimin berkelahi, berbunuh-bunuhan. Satu kelompok Ali bin Abi Thalib, satu lagi kelompok Muawiyah berkelahi, berbunuh-bunuhan. Nah, anak-anak muda Khawarij ini prihatin. Kenapa sesama muslim berperang? Kenapa sesama muslim saling berbunuh-bunuhan? Berarti kan bagus. Tentu semua kita prihatin. Cuman anak-anak muda Khawarij ini setelah prihatin lalu mengambil langkah buru-buru, tanpa ilmu, jalan pintas. Biasanya jalan pintas itu ditempuh oleh orang-orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu nggak mau pakai jalan pintas. Lihat para dokter yang berilmu, nggak mau jalan pintas kan? Dilihat dulu darahnya, masukkan ke lab dulu, penyakitnya apa, ya. Kalau sudah diketahui obatnya ini, dosisnya sekian, itu berilmu, nggak buru-buru. Beda yang tidak berilmu. Sakit apa aja dipijit, harus sembuh. Ini buru-buru kan? Nggak ilmiah. Mau pusing, mau gula, mau paru-paru, mau jantung, selesai dengan pijit. Pencet sekali. Atau tatap suruh menatap matanya sekali. Atau bahkan lewat telepon. Ini menunjukkan tidak berilmu, buru-buru. Begitu kira-kira anak-anak muda Khawarij ini. Mereka tidak berilmu, maka mereka mengambil langkah buru-buru untuk menghentikan peperangan antara kelompok Ali dengan kelompok Muawiyah. Apa langkah buru-buru yang mereka ambil? Bahwa biang kerok perseteruan ini 3. Yang menyebabkan kaum muslimin berselisih itu 3. Siapa? Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, dan Amr bin As. Ini biang keroknya 3 ini, kata anak-anak muda Khawarij ini. Maka jika kaum muslimin ingin kembali bersatu seperti zaman Abu Bakar dan Umar, tidak saling menyerang, tidak saling membunuh, maka 3-tiganya ini harus dibunuh. Lihat, jalan pintas yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Maka orang-orang Khawarij sepakat. Ali, Muawiyah, Amr bin As, 3-tiganya harus dibunuh. Yang 2 gagal, yang 1 berhasil. Inilah Khawarij. Diawali dari sebuah keprihatinan. Sekarang kita lanjutkan pasal ke-10 ya. Kita sampai di pasal ke-10. Wa'alam rahimakumullah. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Annahu la yatimmu islamu abdin. Bahwa Islam seorang hamba tidak akan sempurna. Islam tidak sempurna berarti kafir, Bu? Islam tidak sempurna berarti kafir? Tidak. Tidak sempurna bukan berarti kafir. Jangan ikut subhatnya orang-orang Khawarij tadi. Kalau orang-orang Khawarij, iman itu harus sempurna. Islam itu harus sempurna. Kalau tidak sempurna, kafir. Bagaimana Islam yang sempurna?
ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya haji, tidak minum khamar, tidak berjudi, tidak berzina, tidak berbohong, tidak korupsi. Nah, itu sempurna. Maka sekali berbohong, kafir. Nah, sekali berzina, kafir. Sekali minum khamar, kafir. Ini syubhatnya orang-orang Khawarij. Karena mereka meyakini bahwa iman itu, Islam itu harus sempurna. Kalau tidak sempurna, batal, kafir. Ini akidah orang Khawarij. Mereka lupa ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi yang mengatakan Muslim pezina, Muslim yang berbohong, Muslim yang minum khamar masih disebut Muslim. Bahkan yang lebih dahsyat dari itu, apa? Membunuh. Muslim yang membunuh masih disebut Muslim. Wa in ta'ifatani minal muslimin. Apabila ada dua kelompok kaum muslimin, iktatalu, mereka saling membunuh, saling berperang. Al-Quran dalam surat Al-Hujurat ini masih menyebut sebagai Muslim. Padahal saling membunuh. Ya. Apalagi sekedar minum khamar, berjudi, berzina, berbohong. Itu semua tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Kecuali apa kira-kira? Berzina, minum khamar, berjudi, berbohong tidak mengeluarkan orang dari Islam. Kecuali yang ini, yang berzina ini. Berzina, minum khamar, berjudi, berbohong tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Kecuali dia meyakini bahwa zina itu halal, judi itu halal, minum khamr itu halal. Itu keluar. Berarti kan keyakinan menentang ayat. Selagi dia mengaku bahwa khamr itu haram, zina itu haram, berjudi itu haram, dia yakini dalam hatinya. Tapi dia tidak kuat mengekang hawa nafsunya. Dia berzina, dia berjudi, dia minum khamar. Tapi dia tetap yakin bahwa itu semua adalah haram. Orang ini berbuat dosa besar, tapi belum kafir. Belum keluar dari Islam. Beda dengan keyakinan Khawarij. Orang-orang Khawarij mengatakan minum khamar kafir apapun alasannya, berjudi kafir apapun alasannya, berbohong kafir apapun alasannya. Jadi iman harus sempurna, Islam harus sempurna. Hatta yakuna muttabi'an musaddiqan musalliman. Iman seseorang akan sempurna, Islam seseorang akan sempurna ketika dia mengikuti. Maka sifat kaum muslimin itu ikut. Yang diikuti siapa, Bu? Yang diikuti siapa, Bu? Rasulullah SAW. Apa kata Rasul? Ikut. Apa yang dicontohkan oleh Nabi? Ikut. Itu sifat seorang muslim. Bukan malah mengkritik. Loh, kok Nabi mengharamkan keledai jinak? Kan di Al-Quran disebut tidak aku haramkan kecuali 4. Itu. Allah mengatakan tidak aku haramkan di dalam Al-Quran ini kecuali 4. Kok Nabi nambah jadi 5, jadi 6? Gimana ini? Gak bisa. Pokoknya yang haram cuman 4 yang disebut oleh Allah. Babi, darah, bangkai, dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah.
Di luar itu halal. Nabi nggak berhak menambah. Nah, ini namanya nggak mengikut. Masa kita lebih pintar dari Nabi? Masa Rasulullah nggak paham dengan ayat Al-Quran? Ya, bahwa Allah mengatakan yang aku haramkan dalam Al-Quran ini 4, betul. Kan pedoman kaum muslimin bukan hanya Al-Quran. Kalau kaum muslimin pedomannya hanya Al-Quran, bisa sholat nggak ibu? Ibu mengatakan aku hanya pakai Al-Quran, nggak pakai hadis. Ibu bisa sholat nggak? Nggak bisa. Subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, ada di surat apa, ayat berapa bu? Nggak ada. Rukuk seperti ini, sujud seperti ini, ada duduk iftiras, ada duduk tawaruk, ada duduk ika'a, surat berapa, ayat berapa? Nggak ada. Rukuk bacaannya apa, sujud bacaannya apa, kalau lupa sujud sahwi, cara sujudnya bagaimana, ada di surat berapa, ayat berapa? Nggak ada. Nggak ada. Maka orang yang mengatakan bahwa cukup dengan Al-Quran, nggak perlu pakai hadis, sesat-sesat-sesatnya. Untuk mengamalkan perintah Al-Quran yang berulang-ulang, aqimus shalah, aqimus shalah, aqimus shalah, entah berapa belas, berapa puluh kali perintah itu dalam Al-Quran, kita nggak sanggup. Padahal diperintahkan, kita nggak sanggup menjalankan kalau hanya pakai Al-Quran. Ya. Maka Nabi mengatakan, kalian tidak akan sesat selama-lamanya selagi berpegang kepada 2 apa 1? 2. Bukan Al-Quran saja, tapi Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis. Sunnah apa hadis bu? Nah, yang benar sunnah apa hadis? Apakah sunnah pasti hadis, hadis pasti sunnah? Apakah ketika seseorang mengatakan sunnah otomatis itu hadis, hadis otomatis sunnah? Sunnah merupakan ajaran yang kita ikuti. Itu ada di hadis. Tapi berapa banyak ada hadisnya tapi bukan sunnah. Rasulullah istrinya 9, ada hadisnya enggak? Rasulullah istrinya 9, ada hadisnya enggak? Ada riwayat hadis yang mengatakan Rasulullah istrinya 9? Ada enggak bu? Ada enggak? Ada hadisnya enggak? Ada, jelas. Ada sunnahnya enggak? Enggak ada. Jadi ibu bisa membedakan. Rasulullah pernah puasa begitu maghrib, enggak mau makan apa-apa, enggak mau minum apa-apa, nyambung. Apa istilahnya? Puasa wisol. Ada hadisnya enggak? Ada, itu hadis itu. Bahwa Rasulullah sering berpuasa wisol. Tiba waktu buka, nggak makan apa-apa, nggak minum apa-apa, terus sampai sahur. Nyambung. Apa istilahnya tadi? Puasa wisol. Ada hadisnya? Ada. Ada sunnahnya? Nggak ada. Nggak ada. Jadi bu bisa ada gambaran ya. Sedikit perbedaan antara hadis dengan sunnah. Rasulullah mengakikahi diri beliau sendiri ketika beliau sudah dewasa, sudah jadi nabi. Ada hadisnya enggak? Ada. Ada. Ada sunnahnya? Tidak ada. Jadi di dalam hadis itu ada hal-hal di mana itu merupakan khususiyah Rasulullah, kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kita contoh, tidak boleh kita tiru.
Rasulullah kalau jadi imam sholat, beliau ngelihat belakang nggak, Bu? Rasulullah ketika jadi imam sholat, beliau lihat belakang nggak? Iya. Iya, ada hadisnya. Ada sunahnya? Enggak. Maka imam-imam sekarang ini nggak mungkin bisa melihat jamaahnya ketika sedang sholat. Rasulullah bisa. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi, beliau sanggup melihat para makmum ketika beliau mengimami sholat. Maka lurus apa tidak, rapat apa tidak, beliau tahu. Ini menunjukkan bahwa para sahabat di belakang Nabi, mereka lurus rapat dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Buktinya setelah selesai salam, beliau diam. Kalau di tengah-tengah sholat itu beberapa sahabat tidak lurus, tidak rapat, tentu Rasul tahu. Selesai sholat, Nabi akan menegur. Ini Nabi tidak menegur. Berarti lurus dan rapat di dalam sholat itu dari awal sampai akhir. Ada syubhat yang berpendapat cukup pertamanya saja. Cukup ketika rakaat pertama, berdiri pertama. Selebihnya tidak harus lurus, tidak harus rapat. Jelas ini pendapat yang salah. Ya. Musaddiqan, membenarkan. Ini tidak mudah, Bu. Berapa banyak berita-berita yang datang dari Nabi dan orang-orang tidak sanggup untuk mempercayai. Termasuk hari ini. Ya. Termasuk hari ini. Maka seaneh apapun, semustahil apapun menurut akal kita, kalau itu sabda Nabi, musaddiqan, kita harus membenarkan. Ya. Ibu pernah dengar Rasulullah mengatakan bahwa Allah menciptakan Adam dengan apa? Allah menciptakan Adam dengan apa? Dengan kedua tangan Allah. Aneh ini di otak kita, tidak masuk di logika kita. Diam. Benarkan ini sabda Nabi. Apa kata Nabi? Matahari tenggelam itu di mana tenggelamnya? Kan matahari tenggelam nggak kelihatan lagi matahari. Apa kata nih? Kemana itu matahari? Belum pernah dengar? Ini pertanyaan Jabir atau Rasulullah yang mengetes Jabir. Tahukah engkau kemana perginya matahari ketika matahari itu tenggelam? Apa kata Nabi? Bahwa ketika matahari tenggelam tidak terlihat oleh kita, matahari itu sedang sujud di bawah arsy. Pernah dengar hadis ini, Bu? Nah, banyak dari kita setelah tahu bahwa matahari itu ternyata memang masih ada. Dulu barangkali belum ditemukan, ya kan? Sekarang kan semua orang sudah tahu. Ada pesawat, ada telepon, ada jam. Semua orang tahu bahwa matahari tenggelam itu dari kita. Bagi orang-orang yang ada di Lampung misalnya, ya belum tenggelam, ya kan? Nah, nanti di Lampung tenggelam. Bagi orang-orang yang ada di Medan belum tenggelam, masih ada kan? Bagi orang-orang yang di Medan tenggelam, bagi orang-orang yang ada di Aceh belum tenggelam, masih ada, dan begitu seterusnya kan? Jangan pernah menolak sabda Nabi dengan akal kita, dengan mengatakan ini Rasul nggak tahu nih, ya. Dulu Rasul mengira bahwa matahari tenggelam itu mataharinya hilang, pergi, sujud di bawah arsy. Ternyata mataharinya masih ada, hanya Rasul aja nggak ngelihat.
Ini lancang sekali ucapan ini. Ini ngelunjak sekali kalimat ini. Rasul itu utusan Allah, ucapannya dijaga oleh wahyu. Kalau kalimat tadi salah, tentu Allah akan meluruskan beliau. Mustahil Allah membiarkan beliau ngomong salah, berbuat salah. Apa sifat Nabi? Apa? Dijaga dari kesalahan, apa istilahnya? Maksum. Maksum. Nabi nggak maksum kalau begitu. Nabi salah kan berarti ngomong salah. Ini kan ada di Bukhari, ada di sini sahih. Nabi salah ucap, masa Allah diem saja? Ya. Kita tundukkan akal kita. Kita rendahkan diri kita. Kita junjung tinggi sabda Nabi SAW. Kita katakan mengikuti ucapan Nabi bahwa matahari ketika tenggelam dari pandangan kita, matahari itu sujud di bawah arsy. Itu saja dulu. Setelah itu kita imani, kita yakini karena sabda Nabi nggak mungkin salah, baru kita pakai akal kita. Ya. Baru kita pakai akal kita. Coba, tapi ingat ya, ibu yakini dulu sabda Nabi ini. Ini dulu, ini modal utama seorang muslim, umat Nabi SAW. Walaupun kayak apa logika kita, nurani kita kayak nggak mau terima, udah ikuti ini sabda Nabi, bahwa ketika matahari tenggelam itu matahari sedang sujud di bawah arsy. Yakini dulu itu. Setelah ibu yakin, ibu mengatakan sabda Nabi nggak mungkin salah karena hadis ini sahih. Nah, barulah ibu pakai akal ibu untuk apa? Untuk membela sabda Nabi ini, untuk memahami sabda Nabi ini. Setelah ibu pakai akal ibu dengan benar, kalau bisa ya. Kalau nggak bisa ya jangan takallu. Maka apa kira-kira kesimpulan ibu? Coba setengah menit, ya, setengah menit mikir sebentar. Apa yang akan ibu katakan terhadap sabda Nabi bahwa ketika matahari tenggelam dari pandangan kita, matahari itu sedang sujud di bawah arsy? Sudah ketemu? Sudah lega? Sudah bisa terima dengan akal sehat? Kalau belum, nggak apa-apa, namanya kemampuan orang beda-beda. Tapi yakini, ini sabda Nabi, nggak mungkin salah, titik. Kan sifat akidah seperti itu. Jangan kalah sama orang Kristen. Orang Kristen itu keyakinannya lebih nggak masuk akal. Tuhan ada tiga tapi satu tapi tiga, kan nggak masuk akal. Tapi karena akidah yang seperti itu, ya sudah. Ini akidah, ini keyakinan kami, selesai. Sama orang Jepang tuh harakiri, pokoknya bunuh diri itu menyelesaikan masalah. Kalau ada masalah nggak selesainya dengan bunuh diri, ya itu keyakinan. Masuk kita kalah dengan mereka? Yang ada di hadapan kita ini sabda Nabi, firman Allah lewat lisan Nabi SAW. Lalu kita, apa iya ya? Apa begitu ya? Imani saja dulu bahwa itulah sabda Nabi, bahwa ketika matahari tenggelam itu, matahari sedang sujud di bawah arsy. Gimana akal ibu terhadap hadis ini setelah kita imani? Ternyata apa yang disabdakan oleh Nabi sangat-sangat masuk akal. Ibu tahu sujudnya bulan, sujudnya bumi, sujudnya matahari, gimana caranya? Taat. Ketika
seseorang taat kepada Allah disebut dengan sujud. Ketika matahari taat kepada Allah disebut sujud. Ketika bulan, bumi, planet, harimau, ular taat kepada Allah disebut sedang sujud. Nah sekarang, pernahkah matahari tidak taat kepada Allah? Pernahkah matahari tidak taat kepada Allah? Tidak pernah. Tidak pernah. Kalau kita pernah. Sering. Manusia, jin, malaikat nggak pernah. Malaikat selalu taat kepada Allah. Dan pilihan sendiri. Malaikat taat kepada Allah pilihan sendiri. Tidak terpaksa. Kalau matahari, bulan, planet, batu, air, api, semua taat kepada Allah tanpa pilihan. Allah tidak memberikan pilihan kepada api untuk menjadi dingin, misalnya. Allah tidak memberikan pilihan kepada es untuk menjadi hangat, misalnya. Ya. Dan seterusnya. Adapun malaikat ada pilihan. Jibril, Mikail ada pilihan. Mau sujud apa tidak, mau ruku apa tidak. Tapi mereka, para malaikat memilih taat. Adapun matahari, bulan dan seterusnya tidak ada pilihan. Taat setaat-taatnya. Berarti matahari memang sujud kepada Allah. Pertanyaan selanjutnya, pernahkah matahari berada di atas arsy? Pernahkah matahari berada di atas arsy? Pernah apa belum? Belum pernah. Pernahkah matahari di sebelah kanan arsy? Belum pernah. Pernahkah matahari di sebelah kiri arsy? Sejajar dengan arsy? Belum pernah. Matahari selalu di bawah arsy. Lihat. Sabda Nabi SAW nggak mungkin salah. Akal kita saja yang nggak nyampe. Matahari itu selalu sujud kepada Allah dan selalu di bawah arsy. Nggak ada waktu di mana matahari tidak di bawah arsy. Matahari setiap saat selalu di bawah arsy. Ya. Adakah waktu di mana matahari tidak tenggelam? Jawabnya nggak ada, selalu ada. Sekarang kan matahari sedang panas-panasnya di kita. Di timur sana, entah negara mana, sedang tenggelam. Sebentar lagi sedang tenggelam. Itu maksud sabda Nabi. Bahwa ketika matahari tenggelam itu, dia sedang sujud di bawah arsy. Berarti matahari itu sujud di bawah arsy, sujud kepada Allah setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Karena kan tenggelam terus. Paham Bu ya? Ini caranya kita menggunakan akal kita. Jadi akal yang Allah berikan kepada kita, pemberian Allah yang luar biasa ini, jangan disia-siakan. Harus kita pakai. Kita pakai untuk apa? Untuk memahami dalil, untuk membela dalil, bukan untuk menolak. Kalau warisan anak perempuan setengah dari anak laki-laki, itu namanya tidak adil. Udah bagi rata saja. Ini memahami dalil apa menolak dalil? Menolak. Kata siapa wanita safar harus bersama mahram? Kan udah aman. Apalagi dia pergi bersama bawahan-bawahannya. Ada satpam, ada polisi. Nggak pakai mahram nggak apa-apa. Ini memahami dalil apa menolak dalil? Menolak dalil.
Beda dengan tadi. Tadi memahami dalil. Beda ya. Memahami dalil dengan menolak dalil beda. Jangan pernah akal ibu dipakai untuk menolak dalil. Pakailah akal ibu untuk memahami dalil. Dalil kan harus difahami. Dengan apa? Ya tentu dengan akal. Tentu dengan akal. Ya. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Agar rumah kalian tidak seperti kuburan, bacalah Al-Quran di rumah kalian. Bacalah surat Al-Baqarah. Setan-setan akan dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Kalau rumah tidak dibacakan Al-Quran, maka rumah itu seperti kuburan. Berarti membaca Al-Quran di kuburan tidak boleh. Ini menolak dalil apa memahami dalil? Ini memahami dalil. Memang Nabi nggak bilang haram membaca Al-Quran di atas kuburan. Nabi nggak bilang begitu. Tapi dari sabda Nabi, jangan kalian samakan rumah kalian seperti kuburan. Biar nggak sama baca Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa di atas kuburan tidak ada bacaan Al-Quran. Kalau mau baca Al-Quran di rumah. Gitu Bu ya. Ini dia. Jangan sampai akal kita pakai untuk menolak dalil. Pakailah akal kita untuk memahami dalil. Kemudian musalliman, berserah, pasrah. Apa yang disabdakan oleh Nabi sudah pasrah. Apa kata Nabi? Sami'na wa ata'na. Jadi ada 3 di sini ya. Muttabi'an, mengikuti. Musaddiqan, membenarkan. Musalliman, memasrahkan. Banyak sekali sabda-sabda Nabi yang akal kita belum mampu memahaminya. Sudah pasrahkan saja. Pasrahkan saja. Ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, apakah ibu semuanya faham? Enggak. Ya. Iya, pertama apa tadi? Muttabi'an, mengikuti. Yang kedua, musaddiqan, membenarkan. Yang ketiga, musalliman, memasrahkan. Terserah Allah dan Rasulnya. Kalau ibu ditanya sebetulnya maksud alif lam mim, alif lam ra, yasin, toha, maksudnya apa? Artinya apa? Maknanya apa? Maka jawaban yang baik, musalliman. Terserah Allah. Allah Maha tahu. Ya. Karena Nabi saja kan tidak menerangkan. Alif lam mim artinya ini, alif lam ra artinya ini, enggak kan? Serahkan kepada Allah. Faman za'ama annahu qad bakiya syai'un min amril islami lam yakfuna ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqad kadzdzabahum. Barang siapa yang menyangka bahwa ada ajaran Islam yang belum difahami oleh para sahabat, ada ajaran Islam yang belum diamalkan oleh para sahabat, berarti dia telah menuduh para sahabat. Berarti dia telah mendustakan para sahabat. Yang benar apa? Tidak ada ajaran Islam yang tidak dimengerti oleh para sahabat. Tidak ada ajaran Islam yang belum diamalkan oleh para sahabat. Tidak ada. Dari mulai wudu, salat, puasa, zakat, haji, zikir, wirid, tawaf, sa'i, semua pernah dilakukan oleh para sahabat.
Oleh karena itu, kalau ada amalan yang belum pernah dilakukan oleh para sahabat, jadinya apa, Bu? Ada amalan nih, tapi para sahabat nggak kenal, ya, beda. Para sahabat pernah mengadakan maulid Nabi? Belum pernah. Para sahabat pernah merayakan Isra Mi'raj, nuzulul Quran, tahun baru Islam, manakiban, 7 bulanan, yasinan malam Jumat. Ini tidak dikenal oleh para sahabat. Yang dikenal oleh para sahabat, hari raya cuman, perayaan dalam setahun cuman 2. Apa dan apa, Bu? Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri berapa hari? Idul Adha dulu. Idul Adha berapa hari? Idul Adha 4 hari. 10, 11, 12, 13. Selama 4 hari itu haram berpuasa, wajib makan, wajib minum, boleh tabu-tabuhan yang tadinya tidak boleh, ya, pakai duf 4 hari. Berarti mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum yang 4 hari. Itu ya. Idul Fitri? Idul Fitri sehari. Idul Fitri sehari. Ya kan? Kan yang haram berpuasa cuma 1 Syawal. 2 Syawal boleh nggak puasa? Boleh. Masuk hari raya puasa, berarti Idul Fitri cuma sehari. Bukan sebulan. Bukan 2 minggu. Ya. Itu para sahabat. Seperti itu. Para sahabat kenal dengan taqabbalallahu minna wa minkum? Kenal nggak? Kenal. Itu ucapan para sahabat setelah selesai salat Id. Minal aizin wal faizin, kenal nggak para sahabat? Nggak ada. Para sahabat nggak kenal dengan minal aizin wal faizin. Kullu amin wa antum bi khair. Ya. Kalimat-kalimat baku tapi tidak ada contoh dari sahabat, jangan. Kecuali nggak baku ya. Kecuali nggak baku. Senang-senang kita ya, sekarang Idul Fitri ya. Kita jangan bersedih ya. Ucapan-ucapan yang nggak baku. Boleh, minal aizin wa faizin kan sudah baku. Kalau baku, ya taqabbalallahu. Kan yang dicontohkan oleh para sahabat, taqabbalallahu minna wa minkum. Ya kan? Buat apa kita mengarang-arang kalimat sendiri, sementara para sahabat generasi terbaik sudah mencontohkan yang terbaik. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya. Ini dia para sahabat. Para sahabat bermaaf-maafan Idul Fitri? Nggak ada riwayat. Nggak ada riwayat. Meminta maaf yang dilakukan oleh para sahabat itu ketika berbuat salah. Justru itu yang sulit. Itu yang berat. Nggak salah, nggak kelihatan salahnya, tapi minta maaf. Enteng nggak? Enteng insya Allah. Enteng. Justru yang berat itu saya salah nih. Saya ngaku salah, minta maaf, ini yang berat. Ya. Kalau nggak kelihatan salahnya, minta maaf, enteng. Saya pulang dari sini, ibu-ibu, kalau yang saya sampaikan ada salahnya, mohon dimaafkan, ya, jangan diambil ilmunya. Nggak masalah. Nggak kelihatan salahnya. Beda kalau saya ngomong salah. Saya ngomong salah di majelis ini atau di bulan yang lalu saya ngisi di sini salah. Saya sampaikan hadis padahal hadis itu dhaif atau palsu. Sekarang saya mau rujuk.
Ini berat bagi saya, nggak mudah bagi saya. Ya, ibu-ibu, ternyata hadis yang saya sampaikan bulan lalu itu hadis palsu, Bu, ya. Yang itu berat saya kan. Berat, mengakui kesalahan itu berat. Kalau memang ada salahnya. Kalau nggak ada salahnya minta maaf, itu biasa. Apa istilahnya? Basa-basi, ya kan? Basa-basi, ya kan? Barangkali ada salah-salah kata, ada yang kurang berkenan, ya basa-basi lah. Mudah itu. Justru yang berat itu ada salahnya, ngaku salah, minta maaf. Ini nggak sembarang orang bisa. Walillahilham, para ulama-ulama kita Allah berikan kekuatan mengaku kesalahannya. Ini kadang nggak ada pada diri seorang ustadz, seorang kiai, seorang guru, seorang dai, seorang pengajar. Kadang-kadang gengsi, kadang-kadang malu. Padahal para ulama aja nggak malu. Ada kejadian di Mesir, seorang syekh dimintai fatwa, lalu dijawab. Lalu orang ini pergi. Kemudian syekh ini merenung dari jawaban itu. Ternyata ketahuan jawabannya itu salah. Jawabannya itu salah. Maka syekh ini takut kepada Allah tentunya. Maka syekh ini bayar orang. Syekh ini bayar orang untuk nyari-nyari, untuk mengumumkan dengan berkendara naik kuda. Ya. Kira-kira kejadian 400 atau 500 tahun yang lalu. Belum ada pengeras suara, belum ada motor, mobil. Bayar orang untuk naik kuda, untuk teriak-teriak mengelilingi Mesir. Bahwa syekh mengaku salah atas fatwanya. Siapa yang merasa minta fatwa begini-begini, tolong jangan diamalkan. Jawaban saya salah. Lihat. Para mufti, para da'i, para ulama mestinya hanya takut kepada Allah. Ya, jangan takut dicaci, dimaki, dicela. Dan begitu seterusnya. Intinya ketika ada permasalahan dalam agama, ketika ada peribadatan, ketika ada kebaikan dalam Islam, tanyakan ini para sahabat kenal apa enggak? Ini para sahabat melakukan apa tidak? Semuanya. Dari alif sampai ya, dari A sampai Z. Mau masalah wudhu, mau masalah puasa, mau masalah tawaf, mau masalah sa'i, terawih berjamaah. Sholat terawih berjamaah 2 kali dalam satu masjid. Kira-kira para sahabat kenal nggak? Ibu harus kembali kepada sahabat. Apa ada riwayat para sahabat dalam satu masjid nih sholat terawihnya 2 kali berjamaahnya? Habis isya ada, menjelang sahur ada. Ini kan ibadah. Masa ibadah beda dari sahabat? Aneh sekali. Ya. Kalau sahabat melakukan ya jangan ragu-ragu, itulah kebaikan. Tapi kalau sahabat nggak kenal, nggak ada yang melakukan, hati-hati. Apa iya kita lebih pintar dari para sahabat? Apa sahabat mengenal cara seperti ini? Sholat berjamaah taraweh 2 kali dalam satu masjid ya. Kalau masjid ini habis sisa, masjid yang itu menjelang sahur, ya nggak masalah. Karena Rasul dan para sahabat habis sisa pernah, tengah malam pernah, menjelang sahur pernah. Bahkan dari tengah malam sampai menjelang sahur pernah. Tapi sekali dalam satu masjid itu. 2 kali, ya butuh contoh. Karena ini ajaran Islam. Karena ini ibadah. Bagaimana ibadah kita ngarang sendiri? Atau nyontoh masjid anu, masjid ini, masjid Atin, masjid Istiqlal, masjid Al-Azhar. Enggak mencontoh masjidnya para sahabat. Aneh. Para sahabat di hari itu. Di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, terus kita butuh riwayat. Sahabat dalam satu malam itu
berjamaah salat tarawih 2 kali. Ya, kalau tidak ada, cukup kita mengikuti contoh para sahabat. Ini kaidah ya, yang harus kita pegangi. Dan wasiat Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin mahdiyyin. Ikutilah sunnah-sunnahku dan sunnah para sahabatku. Gigit dengan gigi geraham. Gigit dengan gigi geraham. Jangan sampai lepas. Ya. Jangan bergeming hanya kata seorang ulama, hanya kata seorang syekh, hanya kata seorang kiai, hanya kata seorang ustaz. Tidak ada jaminan kebenaran secara wahyu bagi seorang ulama, seorang syekh, seorang ustaz, seorang kiai. Jaminan kebenaran secara wahyu hanya ada pada Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat, Rasul dan para sahabat. Ya. Wa kafa bihi furqatan wa ta'nan 'alaihim. Berarti dia telah menuduh para sahabat. Orang yang berani melakukan ibadah padahal para sahabat tidak melakukan ibadah itu, berarti dia telah merendahkan para sahabat, tidak ta'zim mengagungkan para sahabat. Wa huwa mubtadi'un, dia adalah ahlul bidah. Dia adalah ahlul bidah. Dallun mudillun, sesat dan menyesatkan. Sesat sendirian, menyesatkan ngajak-ngajak. Sesat buruk, menyesatkan lebih buruk lagi. Dallun mudil, sesat dan menyesatkan. Ya. Kalau sesat sendiri, terserah, silahkan sesat sendiri. Ini bawa orang, ngajak orang. Dan biasanya kesesatan seorang da'i, kesesatan seorang muballigh, kesesatan seorang tokoh seperti itu. Beda dengan kesesatan orang awam. Ya udah berhenti di situ. Muhdithun fil Islam ma laysa fih. Dia telah mengada-ada di dalam Islam apa yang tadinya tidak ada di dalam Islam. Tidak semua kalimat Islam ada di dalam Islam. Shadaqallahul azim. Kalimat Islam bukan? Ya. Shadaqallahul azim, kalimat yang hak, kalimat yang benar, kalimat yang besar. Tapi akan menjadi bid'ah kalau akan menjadi salah kalau diletakkan tidak pada tempatnya, diletakkan di letak yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Membaca Shadaqallahul azim, selesai membaca Al-Quran. Sunnah apa bid'ah? Bid'ah. Rasul dan para sahabat tidak pernah mencontohkan baca Shadaqallahul azim setelah selesai membaca Al-Quran. Walaupun Shadaqallahul azim kalimat yang hak, kalimat yang benar, kalimat yang besar. Shadaqallah, Allah benar, Al-azim, Allah agung. Pujian yang besar kepada Allah. Tetapi akan menjadi salah, menjadi bid'ah ketika diletakkan tidak pada tempatnya. Ya. Kita lanjutkan 11, satu lagi. Wa'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Annahu laisa fi sunnati qiyas. Bahwa di dalam sunnah ini tidak ada qiyas. Ibu tahu qiyas ya? Taulah ya. Biar gampang langsung dicontohkan saja. Ekstasi, narkoba yang ada sekarang ini,
Tentu ibu tahu, halal apa haram? Haram. Apa ada larangan ekstasi dalam ayat Al-Quran, hadis Nabi? Nggak ada. Kan Al-Quran, hadis nggak pernah menyebut narkoba, ekstasi, apalagi morfin, heroin. Gimana bisa haram? Gimana berani mengharamkan? Jawabnya, dikiaskan dengan khomer. Dikiaskan dengan khomer. Bahwa khomer yang ada di zaman Nabi yang membikin sebagian sahabat mabuk sebelum diharamkan, yang membikin Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang kafir Quraisy mabuk, itu sama persis dengan narkoba sekarang ini. Ya, itu kira-kira kias. Ya. Jadi nggak tahu definisinya, ta'arifnya nggak apa-apa. Yang penting ibu paham ya. Kias. Kias itu ada. Nanti akan kita bahas kenapa di sini disebut di dalam sunnah tidak boleh ada kias. Apa maksud beliau? Padahal sunnah kan ada, kias kan ada. Saya nanya, siapa manusia yang pertama kali mengajarkan kias? Jawabnya, Rasulullah SAW. Kapan? Ketika beliau ditanya oleh Umar tentang hukum mencium istri saat sedang berpuasa. Umar bertanya kepada Nabi, ya Rasul, apa hukum aku mencium istriku ketika aku sedang berpuasa siang hari? Mencium istriku, hukumnya apa? Jawab Nabi gimana? Nabi enggak jawab boleh, tidak boleh, enggak. Nabi malah balik nanya, gimana kalau engkau kumur-kumur? Mencium istri ketika puasa sama dengan kumur-kumur ketika puasa. Ketika berpuasa kumur-kumur boleh apa tidak, Bu? Boleh. Boleh, yang nggak boleh kan minum, yang nggak boleh kan makan, yang nggak boleh kan muntah dengan sengaja, yang nggak boleh kan jima. Kumur-kumur boleh, tidak membatalkan. Tapi hati-hati. Hati-hati. Kalau sedang puasa kumur-kumur, hati-hati, nunduk. Ya. Jangan asal-asalan, ya. Mentang-mentang boleh gluk-gluk. Nah, batal, hati-hati. Begitu pula mencium istri ketika sedang puasa, hati-hati. Jangan mentang-mentang boleh. Harus hati-hati. Sama dengan kumur-kumur itu. Ini kias kira-kira. Oleh karena itu Nabi pernah ditanya orang, ya Rasul, bolehkah aku mencium istriku ketika aku sedang berpuasa? Nabi menjawab, boleh. Enggak selang lama ada lagi datang, ya Rasul, bolehkah aku mencium istriku ketika aku sedang berpuasa? Nabi bilang, jangan. Beda jawabannya. Padahal pertanyaannya sama. Kenapa? Yang pertama Nabi jawab boleh karena yang nanya udah kakek-kakek, udah tua, gitu. Sementara yang kedua ini anak muda, mungkin baru nikah, pengantin baru. Nabi bilang jangan. Ini yang dimaksud. Berarti Nabi mengkiaskan antara mencium istri dengan kumur-kumur. Ada persamaan di situ, sama-sama harus hati-hati. Ya. Berarti kias itu ada. Ada lagi ketika Nabi bersabda, wa fi bud'i imra'atikum sadaqah, menjima istri itu berpahala sedekah. Para sahabat agak ada muskil,
mosok melampiaskan syahwat nafsu dibilang sedekah dapat pahala? Nabi pun menjawab dengan kaidah qiyas. Ketika engkau lampiaskan syahwatmu di jalan yang haram, itu berdosa. Maka ketika engkau lampiaskan syahwatmu di jalan yang halal, maka berpahala. Ya. Dari sini kita tahu bahwa nafsu makan, nafsu minum, nafsu jima itu berpahala kalau dilampiaskan di jalan yang halal. Kan di dalam makan ada bismillah, kan di dalam makan ada memuji Allah, ada kebaikan di situ ketika dilampiaskan dengan di jalan yang halal. Nah, sampai di sini ibu tahu qiyas itu apa? Di sini ada kalimat annahu laisa fi sunnati qiyas. Di dalam sunnah tidak ada qiyas. Apa yang dimaksud? Padahal qiyas tadi ada. Di sini para a'immah menjelaskan bahwa yang dimaksud sunnah di sini satu, akidah. Akidah. Dua, ibadah. Ibadah. Jadi dalam hal dua hal itu, dalam hal akidah dan dalam hal ibadah, tidak boleh memakai kaidah qiyas. Qiyas hanya boleh dipakai tadi masalah fikih, ya kan? Ini boleh apa tidak, ini batal apa tidak. Masalah akidah tidak boleh. Allah bersemayam di arsy, akidah bukan nih. Allah bersemayam di arsy, ini masalah akidah bukan? Akidah, nggak boleh pakai qiyas. Kalau Allah bersemayam di arsy berarti Allah butuh arsy dong. Berarti kalau nggak ada arsy gimana? Sebelum arsy dicipta bagaimana? Ini qiyas namanya, nggak boleh. Udah katakan saja seperti apa kata Al-Quran. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di arsy, ikuti, titik, selesai. Itu para sahabat. Apa kata Nabi tentang Allah? Allah bersemayam di arsy? Iya. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya? Iya. Menggulung langit dengan tangan kanannya? Iya. Allah akan menampakkan betisnya kelak? Iya. Wajah Allah akan bisa dilihat oleh penduduk surga? Iya. Selesai. Gak usah dipikir. Pakai qiyas. Sebagaimana kaum falasifa. Kalau Tuhan begini nanti begini. Kalau Tuhan begini nanti begini. Kalau Tuhan begini nanti begini. Ini yang membuat kaum muslimin bodoh. Ini yang membuat kaum muslimin tidak faham terhadap ajaran Islam. Kenapa? Tidak sami'na wa ata'na dalam masalah akidah. Habis energi untuk itu. Mestinya kan akal mereka dipakai untuk kenapa unta seperti ini, kenapa burung seperti ini, kenapa ular seperti ini, kenapa? Mestinya ada hasilnya. Jangan berpikir kenapa Allah bersemayam di arsy, kenapa Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, kenapa begini, kenapa begitu. Itu yang bikin kaum muslimin mundur. Beda dengan para sahabat, selesai. Para sahabat sudah selesai meyakini bahwa Allah bersemayam di arsy. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya. Selesai. Tidak ada pembahasan. Ini masalah akidah. Jangan pakai qiyas. Jadi betul-betul menunggu ayat, menunggu hadis. Apa kata Allah, apa kata Rasulullah. Itu akidah. Nggak ada celah untuk kata si A, kata si B, kata si C, tidak ada. Kalau fikih kan masih ada. Madhabnya Imam Syafi'i dalam masalah ini begini. Madhabnya Imam Hambali dalam masalah ini begini. Ya, ada pendapat-pendapat. Yang tentu pendapat bisa benar, bisa salah. Tapi akidah tidak. Akidah berhenti di qala Allah wa qala Rasul. Qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat. Ya, itu yang pertama. Tidak ada qiyas dalam hal akidah. Yang kedua, tidak ada qiyas dalam hal ibadah.
Ibadah mahdoh maksudnya. Yang mempunyai 3 ciri itu. Sudah lewat kan? Sholat, tawaf, sa'i, zikir, wirid, melempar jumrah, mencium hajar aswad. Ini masuk dalam kategori ibadah mahdoh. Ini jangan pakai kias. Jadi betul-betul menunggu dalil. Salat qobliyah zuhur ada apa tidak, Bu? Ada kan? Berapa rakaat? Boleh 2, boleh 4. Ya, dijamin masuk surga, selamat dari neraka yang mendawamkan 4 rakaat sebelum zuhur. Sekarang hari Jumat, tidak sholat zuhur tapi sholat Jumat. Karena zuhur ada qobliyahnya, tentu otomatis Jumat juga harus ada qobliyahnya. Betul? Betul? Ini dia kias. Ini dia kias, nggak boleh. Untuk sholat qobliyah Jumat, butuh dalil khusus dari Nabi. Nabi bersabda, sholatlah 2 rakaat sebelum Jumat. Atau Nabi melaksanakannya, atau para sahabat mencontohkannya, baru. Tapi mengatakan, kan qobliyah zuhur ada 2 rakaat atau 4 rakaat, berarti qobliyah Jumat juga harus ada, kan Jumat pengganti zuhur. Nggak bisa, ini kias namanya. Paham, Bu, ya? Jadi di dalam ibadah seperti sholat, wudu, tayamum, melempar jumrah, tawaf, sa'i, tidak boleh ada kias. Ibu habis wudu baca apa? Ibu habis wudu baca apa? Syahadat, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Adapun wa ja'alni min ibadikas shalihin, hadisnya dhaif. Ya, atau syahadat saja boleh. Ibu lagi sakit, nggak bisa kena air, maka ibu tayamum. Habis tayamum baca apa? Baca syahadat tadi? Itu kias namanya. Itu kias namanya. Kan saya tayamum pengganti wudu, habis wudu baca syahadat, habis tayamum baca syahadat juga dong. Kias namanya. Padahal wudu tayamum ibadah bukan? Ibadah bukan? Ibadah. Jangan pakai kias. Kita butuh dalil langsung dari Nabi. Nabi baca apa setelah tayamum? Kalau ada kita ikuti, kalau nggak ada jangan. Ya. Karena ini ibadah mahdoh, tidak cukup dengan kias. La qiyasa fil ibadah, kata Imam Syafi'i, tidak boleh ada kias dalam permasalahan ibadah. Kias sekali lagi hanya ada di dalam fikih, ini boleh, ini tidak boleh, ini sah, ini tidak sah. Gitu. Wala yudrabu lahal amsal, tidak boleh membikin perumpamaan, tidak boleh membikin apa yang tidak dibikin oleh Allah, memperumpamakan Allah sebagai orang tua terhadap anaknya, atasan terhadap bawahannya, tidak boleh. Kan sering kita dengar, Tuhan terhadap hambanya seperti orang tua terhadap anaknya, seperti atasan terhadap bawahannya, seperti raja terhadap rakyatnya. Tidak boleh, kecuali Allah sendiri yang memberi. Yang membuat perumpamaan itu Allah sendiri, wajib kita imani. Kalau enggak, tidak boleh. Ya. Seperti Rasul melihat wanita lari ke sana kemari di tengah-tengah tawanan perang. Ada seorang wanita lari ke sana kemari mencari anaknya. Asal ngelihat bayi dipinjam, ditetein. Asal ngelihat bayi dipinjam, disusui. Ya, sambil terus mencari ke sana kemari anaknya. Namanya habis peperangan, ya. Ini tawanan orang-orang kufar.
Lalu Nabi bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, mungkinkah wanita ini tega melemparkan anaknya ke dalam api? Tentu para sahabat menjawab, tidak mungkin ya Nabi. Tidak mungkin wanita ini tega melemparkan anaknya ke dalam api. Wanita ini begitu sayang terhadap anaknya. Apa kata Nabi? Allah terhadap hamba-hambanya jauh lebih sayang daripada wanita ini terhadap anaknya. Kata siapa ini? Kata Nabi SAW. Wajib kita imani. Kita nggak boleh bikin sendiri. Allah terhadap hambanya seperti raja terhadap rakyatnya, seperti atasan terhadap bawahannya, tidak boleh. Ini masalah akidah. Wajib kita memakai dalil, tidak boleh memakai kias. Wala tuttaba' fiha al-ahwa, jangan berdasarkan hawa nafsu. Di dalam kaidah agama tidak boleh menjadikan hawa nafsu sebagai panutan. Kan kita semua punya hawa nafsu, punya kecenderungan. Menurut saya begini, menurut saya begini. Nah, jangan diteruskan, jangan diikuti. Wa innama huwa tasdiq bi athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bila kaif. Dalam masalah akidah ini harus berdasarkan dalil-dalil dari Nabi. Tidak boleh ada pertanyaan bagaimana, kenapa, seperti apa, ya. Bagaimana cara Allah bersemayam di arsy? Kenapa Allah turun ke langit dunia? Kenapa tidak boleh. Ini masalah akidah. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, kita lanjutkan dengan soal jawab.